Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan dan dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Analitik Praktek di semester 4. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, data tersebut merupakan distribusi frekuensi. Jadi simpelnya adalah data itu yang diperoleh dari penelitian. Nah, data yang diperoleh dari penelitian itu masih acak ataupun masih tunggal. Nah, setelah itu kita masukkan data tersebut secara berkelompok ataupun yang terdiri dari kelas-kelas. Nah, itu yang dinamakan distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya apa saja bagian-bagian dari distribusi frekuensi? Itu ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ada kelas, yaitu kelompok nilai data, yang kedua ada batas kelas, terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Ada tepi kelas, ada titik tengah kelas, dan ada interval. Nah, interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian ada panjang interval kelas, jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa pengertian distribusi frekuensi, bagian-bagiannya apa saja, nah maka dari itu kita langsung saja membahas bagaimana langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel-nya. Nah, kita coba perbesar ya Microsoft Excel-nya. Kemudian kita masukkan ataupun input data yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menginputnya. Di sini kita gunakan juga tinggi badan mahasiswa, staba, dengan jumlah dari data tersebut yaitu 15. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari range dari data tersebut. Nah, rumusnya itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai yang paling rendah sama dengan 25. Nah, kita coba cari kelas sama dengan 1 plus, kita 1 plus dalam kurung 3,3 dikali log n. Nah, log n ini adalah jumlah dari kelas yang kita gunakan, yaitu 15. Kalau aku kan 15, jadi log 15. Nah, kita tinggal enter aja. Ini nilainya 4,8811 dan seterusnya. Nah, kita coba cari langkah ketiga itu, kita mencari interval. Nah, nilai interval itu adalah nilai range dibagi nilai kelas. Kita lihat 5,1217. Nah, teman-teman kan tadi sudah kita sedikit jelaskan, interval itu jarak antara tepi bawah dengan tepi atas. Ya, intinya jarak seperti itu, jarak per kelas gitu. Nah, kita coba bulatkan saja ya. Dibulatkan menjadi 5. Nah, kita sekarang akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari distribusi dan frekuensi. Nah, kita coba input dari data yang terkecil dulu ya. 152. Nah, di sini data yang paling kecil kan 152 nih. Nah, kita tinggal dimasukin aja. Kita hitung dulu, kan interval itu 5 ya, berarti kita hitungnya dari 152 tuh berapa gitu. 152, 153, 154, 155, 156. Jadi ada 5 data yang ada di kelas pertama ini. Nah, yaitu dari 152 sampai 156. Kita coba masukin dulu nilai distribusinya, baru kita masukin nilai frekuensinya ya. Aku masukin dulu ya, dari
ini nilai distribusinya. Selanjutnya kita coba masukin dulu satu-satu biar enak. Nah, di sini udah ada nih nilai distribusinya, ada beberapa kelas. Nah, di sini juga ada nilai frekuensi. Nah, frekuensi itu kan jumlah dari nilai yang ada di setiap kelasnya. Nah, jadi coba kita hitung ya, dari 152 sampai 156. Nah, di sini ada 5. Terus yang di sini juga kita lanjut 2, kita hitung 2. Terus 162 sampai 166 itu ada 3. Ini juga ada 2, ini ada 2. Nah, sorry, salah ketik. Ini ada 2. Dan ini juga ada 1. Nah, inilah nilai dari frekuensinya. Nah, sekarang kita coba cari bin. Nah, bin itu nilai tepi atas. Nah, kita coba masukin ya satu-satu nilai tepi atasnya setiap kelas. Jadi, kita masukin aja. Biar enak kita rata tengah. 161, 166, 171, 176, dan 181. Nah, selanjutnya setelah kita udah masukin nih bin-binnya atau nilai tepi atas setiap kelasnya, kita masuk ke data, analisis, terus kita cari histogramnya. Nah, kita klik aja ya histogramnya, terus kita input range. Input range itu biasa dari yang itu, dari data yang ini ya. Kita input, terus bin range itu yang tadi kita udah buat nih dari sini. Nah, terus labelnya nggak usah di checklist karena kita nggak pakai label yang ini juga kan. Kita input output range aja, kita pindahin dulu. Nah, aku mau simpen di H. Nah, aku mau simpen di H. Terus kita check output. Nah, kita oke deh. Nah, udah ada nih nilai dari data histogramnya. Nah, kita udah coba buat histogramnya kan ya. Coba kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, nilai histogramnya kayak gini nih teman-teman. Nah, kita coba masukin ya. Setelah kita udah ada histogramnya nih, kita tinggal bisa masukin aja si distribusinya biar enak. Kita lihatnya. Jadi per kelas ya. Nah, udah. Ini frekuensinya. Nah, di sini ada histogramnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini nilai yang paling sering muncul itu dari rentan antara 152 sampai 156. Dan yang paling langka gitu ya munculnya yaitu 177 sampai 181 nih. Nah, kita bisa lihat kan. Oke teman-teman, nah itu merupakan cara untuk kita membuat distribusi frekuensi. Nah, dari awal, terus dari langkah-langkahnya kayak gimana, buat tabel distribusi frekuensinya, kita juga buat histogramnya. Nah, gimana nih teman-teman? Nggak terlalu sulit ya untuk membuat histogramnya. Jadi, coba deh sama teman-teman, silahkan dibuat di rumah. Ikutin aja langkah-langkah yang ada di video ini, ataupun yang teman-teman ketahui, coba buat aja. Nah, nanti kita samakan seperti apa, oke? Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang menyinggung teman-teman semuanya. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.